teman-teman, perkenalkan kami kelompok 2 kelas 7D. Saya Tessa dan ada ketua kelompok yaitu Serafina dan 2 anggota lagi, Gaza dan Aldo. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan video yang bertemakan kesetaraan gender dengan judul Wanita Aset Negara untuk Masa Depan Bangsa. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Selamat menikmati. Video kami ini adalah bentuk dukungan kami terhadap kesetaraan gender. Nah, apa itu kesetaraan gender? Gender itu sendiri adalah serangkaian karakteristik membedakan maskulinitas atau femininitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin. Sedangkan kesetaraan adalah tata politik sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Maka seringkali kesetaraan gender yang dikenal sebagai keadilan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kudatil. Apakah para wanita mampu menjadi aset pembangunan bangsa? Tetapi yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, kesetaraan gender belum terwujud sepenuhnya. Ada begitu banyak hal yang menyebabkan ini terjadi. Di antaranya yaitu perbedaan pendapat tentang peran laki-laki dan perempuan di dalam keluarga, perbedaan gaji dalam dunia usaha antara laki-laki dan perempuan, perbedaan dalam pergaulan sosial anak laki-laki dan perempuan. Masih ada pemikiran atau budaya patriarki di dalam masyarakat kita. Padahal sesungguhnya peran perempuan dalam kehidupan sangat besar. Sering kita dengar kalimat perempuan adalah tulang rusuk yang diambil dari laki-laki, tetapi sekarang ini banyak perempuan yang justru menjadi tulang punggung keluarga. Di zaman modern ini, banyak wanita muda yang menjadi wanita karir. Bahkan mungkin karir mereka melebihi suami mereka. Hal ini yang menyebabkan munculnya wanita karir dan suami menjadi rumah tangga. Di dalam keluarga di Indonesia, kasus ini banyak ditemukan, di mana pertukaran peran antara wanita dan laki-laki. Mungkin hal ini dipicu oleh hal-hal tertentu, mengingat masyarakat Indonesia masih menganut budaya patriarki, di mana menurut yang mengetahui banyak tentang budaya patriarki, ini tidak pantas karena ini dianggap menyudutkan perempuan. Ketidakadilan gender juga terjadi di dunia olahraga, khususnya di dunia sepak bola. Klub yang menjuarai kejuaraan Liga Champions pria mendapatkan hadiah sekitar 214 miliar. Sedangkan klub wanita yang menjuarai pertandingan yang sama hanya mendapatkan hadiah sebesar 813 juta. Wayne Rooney, yaitu sebagai pemain sepak bola pria, ia mendapatkan gaji sebesar 6 miliar juta per pekan. Sedangkan pesepak bola wanita yang menjadi pesepak bola terbaik di dunia 3 kali asal Brasil yaitu Marta hanya mendapatkan gaji sebesar 91,5 juta rupiah per pekan. Ketidakadilan gender kerap kali terjadi pada individu, keluarga, masyarakat, dan negara. 5 bentuk ketidakadilan gender adalah beban ganda, yaitu tanggung jawab secara berlebihan yang harusnya dapat dilakukan pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan dalam berumah tangga. Peminggiran, yaitu perempuan tidak dapat berkontribusi dalam suatu aspek atau bidang pekerjaan tertentu karena stereotip yang melekat pada perempuan. Contohnya, perempuan adalah makhluk yang lemah, cengeng, fungsi reproduksi perempuan dianggap menghambat pekerjaan. Ketiga,
kekerasannya itu terjadi karena perempuan atau laki-laki dianggap lemah. Perempuan dianggap sebagai objek seksual sehingga terjadi kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis. Dalam data yang ada, banyak wanita yang bekerja pada 2018. Tercatat 47,95 juta orang perempuan yang bekerja. Jumlahnya meningkat setahun setelah menjadi 48,75 juta orang. Namun proporsi perempuan terhadap total pekerja menurun dari 38,66% menjadi 38,53% pada 2019. Pekerja perempuan paling banyak sebagai tenaga usaha kerja, dominasinya mencapai 58,4% dibanding tahun sebelumnya. Perempuan bekerja sebagai tenaga usaha sebesar 58,91% dibanding dengan laki-laki. Sementara itu, hanya 21,66% perempuan yang terjun sebagai tenaga kepemimpinan dan tata laksanaan pada 2019. Jumlahnya tidak jauh berbeda dengan 2018, sebab hanya 20,22% perempuan yang berkecimpung dalam pekerjaan tersebut. Tenaga kerja saat ini didominasi oleh kaum pria dan wanita hanya 53% dari jumlah wanita usia kerja, sedangkan pria hanya 83%. Perbedaan gaji antara pria dan wanita yaitu 23%. Wanita menerima gaji 23% lebih rendah daripada pria. Kesenjangan upah atau gaji muncul ketika individu dibayar secara diskriminasi. Bagi caleg perempuan adalah salah satu capaian yang penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca reformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, yang di dalamnya juga memuat aturan terkait pemilu tahun 2009. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada parpol untuk menetapkan keterwakilan perempuan minimal 30 dalam pendirian maupun kepengurusan ditingkatkan. Angka 30% ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30% memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak dan kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik. Meski representasi perempuan di ranah politik praktis sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai macam kebijakan, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Menurut data Interparliamentary Union seperti dikutip Scholastica Gerit, level ASEAN Indonesia menempati peringkat ke-6 terkait keterwakilan perempuan di parlemen. Sementara di level dunia internasional, posisi Indonesia berada di peringkat ke-89 dari 168 negara, jauh dari bawah Afghanistan, Vietnam, Timor Leste, dan Pakistan. Untuk keterpalit perempuan dalam pemerintah Indonesia saat ini tercatat kurang dari 30% perempuan yang masuk dalam kabinet, sedangkan dalam parlemen DPR dan MPR tercatat 21% dari total anggota. Ini artinya wanita belum terwakili sepenuhnya di parlemen. Dari berbagai masalah di atas dapat kami simpulkan bahwa kesetaraan gender belum dapat tercapai sepenuhnya. Padahal kita tahu bahwa potensi perempuan itu sama besar dengan laki-laki. Ada beberapa cara atau solusi untuk mencapai kesetaraan gender, yaitu menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, melawan pernikahan anak diri untuk perempuan, meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang pro terhadap perempuan, memastikan
mempromosikan partisipasi perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat ekonomi, politik, dan publik. Mesti memastikan pelayanan dan hak kesehatan reproduksi perempuan. Reformasi terhadap hak yang sama atas kepemilikan dan kontrol atas tanah dan properti, layanan keuangan, warisan, dan sumber daya alam lainnya. Meningkatkan penggunaan teknologi untuk promosi kesetaraan gender dan mengadopsi kebijakan yang baik untuk kesetaraan gender. Jadi, mari kita turut ambil bagian untuk mewujudkan kesetaraan gender masyarakat kita dengan menerapkan cara-cara yang tadi sudah kita sampaikan. Demikian video dari kelompok 2. Dukung kami dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa.